Siapa artis perempuan yang kau suka? Naomi Scott dan Zendaya, kataku mantap. Sebagian besar orang yang mendengar jawabanku biasanya akan menunjukkan wajah yang sedikit berkerut, enggan, dan heran, lalu mengatakan, "Oh, ada juga yang selanjutnya memberikan pendapat. Zendaya itu menurutku nggak cantik, tapi karismatik. Naomi Scott mukanya kayak orang India." Lalu ketika aku tanya siapa artis yang mereka suka, mereka jadi lebih sumringah dan menyebutkan nama-nama seperti Kate Middleton, Emma Watson, Pevita Pierce, Tatiana Shafira, Raisa Adriana, dan beberapa nama lainnya sambil menjelaskan letak kecantikan dari pemilik nama yang disebutkan. Kalau saja mereka bertanya pada diriku waktu aku remaja, mungkin aku akan menjawab nama yang sama. Tapi disinilah aku. Kira-kira 2 tahun yang lalu, setelah mengalami banyak sekali insecurity yang tidak ada habis-habisnya dan membuatku lelah secara mental, aku mulai mempertanyakan, apa definisi dari kecantikan sebenarnya? Kemudian disinilah perjalananku dimulai. Aku mulai menyelidiki semua hal yang berkaitan dengan kecantikan. Aku mencari itu dari Google, menanyakan kepada orang-orang di sekitarku, menonton YouTube yang membahas tentang kecantikan, membaca buku-buku terkait, serta jurnal-jurnal yang membahas persepsi tentang kecantikan. Berdasarkan pencarian kecil ini, maka hal-hal di bawahlah yang berhasil aku dapatkan. Pada dasarnya, kecantikan mempunyai 3 definisi. Berikut akan aku jabarkan definisi serta penjelasannya. Yang pertama, kecantikan saintifik. Sebenarnya, kecantikan dapat dijelaskan secara saintifik. Dalam ilmu sains, kecantikan dapat diukur dengan menggunakan rumus Golden Ratio. Golden Ratio adalah rumus yang mengukur rasio panjang wajah dari dahi paling atas yang batasnya adalah garis rambut sampai dagu dan lebar wajah, dari tulang pipi satu ke yang lain. Rasio ini idealnya adalah 1,618 banding 1 dan berlaku juga pada bagian tubuh yang lain. Pada intinya, semakin simetris wajah dan bagian tubuh lainnya, maka akan dipandang cantik dalam definisi cantik ini. Kecantikan dengan definisi ini bebas dari standar dan dapat berlaku pada semua ras di dunia. Aku akan menghentikan penjelasan mengenai Golden Ratio sampai di sini. Selanjutnya, cara mendapatkan kecantikan ini hanya ada 2, yaitu kalau tidak ada karena takdir, ya kamu harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan operasi plastik. Kalau kamu ingin mendapatkan kecantikan ini, ukur dulu rasio wajahmu. Kalau ternyata memang tidak simetris, itu pertanda kamu harus bekerja keras, karena operasi plastik memakan biaya yang besar dan proses penyembuhan yang lama. Belum lagi tekanan sosial yang mungkin akan kamu dapatkan dari kultur masyarakat Indonesia yang cenderung mencemooh orang-orang yang melakukan operasi plastik. Bersiaplah berkorban dana, mental, dan waktu. Kecantikan ini biasanya pun tidak mudah disadari oleh orang awam. Namun, industri permodelan akan sangat menyukai ini. Kalau kamu ingin berkarir sebagai seorang model, mungkin kamu akan sangat membutuhkan kecantikan jenis ini. Yang kedua, kecantikan standar masyarakat. Setiap negara pada umumnya mempunyai standar kecantikan tertentu. Standar kecantikan inilah yang biasanya paling kuat mempengaruhi cara pikir individu tentang melihat sebuah kecantikan. Di Indonesia sendiri, standar kecantikan yang berlaku secara umum adalah putih, langsing, dan tinggi. Ketiga hal itu biasanya dijadikan landasan utama bagi orang Indonesia untuk mendefinisikan kecantikan, walaupun masih ada hal-hal lain seperti berambut lurus, berkulit mulus, bertumbuh jenjang, dan lain-lain. Orang-orang tidak memiliki satu saja dari ketiga hal tersebut biasanya menjadi orang yang sangat insecure terhadap penampilannya dan berusaha mati-matian untuk mendapatkannya. Makanya, kata "kok kamu gendutan?" atau "kok kamu hitaman?" menjadi salah satu pertanyaan yang paling haram untuk ditanyakan kepada wanita Indonesia. Standar inilah yang kemudian digunakan pula dalam dunia bisnis untuk membujuk wanita Indonesia untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Produk yang memberi klaim 3 tingkat lebih cerah sangat laku di pasaran. Kadang-kadang, karena sangat inginnya memiliki kulit putih, wanita menggunakan bahan berbahaya yang bisa mengelupas kulitnya dan berpotensi menyebabkan masalah yang lebih parah di kemudian hari, hanya agar mendapatkan standar kecantikan tersebut. Biasanya, wanita Indonesia akan sangat senang apabila mendapatkan kata,
Wah, sekarang makin putih ya. Apakah sebenarnya kata kok kamu makin hitam atau wah kamu makin putih sekarang pantas dijadikan landasan dari kebahagiaan seorang perempuan? Perempuan-perempuan banyak yang memutuskan untuk tidak makan demi mengurangi berat badannya. Hampir sebagian besar wanita sangat sensitif dengan kata gemuk. Jika sudah mendapatkan komentar begitu, biasanya moodnya menjadi hancur seharian. Lantas menanyakan kepada orang-orang terdekatnya berulang kali, benarkah ia gemukan? Lantas melakukan berbagai cara untuk mengurangi berat badannya. Apakah kata, kok kamu gendutan, kok kamu teman dan kamu sekarang langsing ya, pantas dijadikan landasan dari kebahagiaan seorang perempuan? Dua pertanyaan di atas jawabannya tergantung pola pikir masing-masing. Aku tidak akan menyimpulkannya sendiri karena tiap orang sepenuhnya berbeda. Namun, apabila ternyata kamu tidak memiliki ciri fisik yang sesuai dengan standar kecantikan di atas, bisa jadi kamu adalah salah satu orang yang insecure terhadap dirimu sendiri. Di sini terdapat dua pilihan bagimu agar bisa mendapatkan kecantikan yang sesuai dengan standar masyarakat. Pertama, kamu bisa mulai berusaha untuk mendekati kriteria-kriteria tersebut, bisa dengan konsultasi dengan dokter ahli, menerapkan pola diet tertentu, dan lain-lain. Namun, apabila kamu tetap ingin menjadi seperti sekarang, tapi tetap dianggap cantik oleh masyarakat di sekitarmu, kamu bisa pergi ke daerah ataupun negara yang standar kecantikannya sesuai dengan ciri fisik yang kamu miliki sekarang. Dengan begitu, kamu tidak perlu merubah dirimu, tetapi kamu bisa mendapatkan pengakuan kecantikanmu dari masyarakat. Yang ketiga, kecantikan mindset. Ini adalah kecantikan jenis terakhir yang paling murah dan dapat diterapkan oleh semua orang tanpa memakan biaya yang mahal. Pada dasarnya, dua kecantikan di atas sangat dipengaruhi oleh pandangan orang lain tentang ciri fisikmu. Sehingga ketika kamu mempercayai jenis kecantikan itu, maka kamu menggantungkan definisi cantikmu pada orang lain, bukan dirimu sendiri. Aku menawarkan sebuah jenis kecantikan lainnya. Tidak banyak dari kita yang menyadari, sebenarnya kecantikan itu hanyalah soal mindset. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri sangat mempengaruhi kecantikan fisik kita. Aku pernah melihat orang yang tidak sesuai dengan standar kecantikan masyarakat, namun bagiku dia terlihat sangat menarik sekali. Pada dasarnya, kecantikan itu adalah bagaimana kita menghargai dan menerima diri kita sendiri. Dengan usaha juga, tapi sebenarnya bukan jenis usaha yang mengubahmu menjadi orang lain. Kecantikan ini dimulai dari suatu hal yang sangat sederhana tapi sulit, yaitu meyakinkan dirimu sendiri kalau dirimu cantik dengan segala kekurangan yang ada di tubuhmu. Lalu berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan kecantikanmu tersebut dengan merawatnya dan menjadi dirimu sendiri. Lagian, pada dasarnya sebenarnya semua orang bisa terlihat menarik. Beberapa hal yang bisa membuat orang-orang terlihat menarik adalah 1. Terlihat bersih dan rapi. 2. Menggunakan baju yang paling nyaman dan bersih. 3. Menjaga kesehatannya dengan makanan sehat, olahraga, dan istirahat yang teratur. Dan 4. Mengisi pikirannya dengan hal-hal positif. Untuk dapat memulai mengubah mindset tentang kecantikan, terdapat beberapa hal yang aku mulai lakukan kira-kira sejak 2 tahun yang lalu. Yang pertama, aku menyadari kalau sejak remaja, aku sangat menggemari acara hiburan yang dibuat oleh Korea Selatan, sehingga standar kecantikanku ya pada umumnya seperti mereka, yaitu berkulit putih dan bersih, langsing, tinggi, wajah yang kecil, dan lain-lain. Ini adalah faktor utama sekali yang membuat aku sangat rendah diri. Ketika aku menyadari hal ini, aku mulai mencoba untuk menonton hiburan yang tidak berasal dari Korea Selatan. Aku mulai sering menyaksikan hiburan Amerika yang standar kecantikannya tidak sesaklek Korea Selatan. 2 tayangan yang amat membantuku adalah dengan menonton Atlas of Beauty dan 100 Years of Beauty. Atlas of Beauty menayangkan wanita-wanita di seluruh dunia, bagaimana kecantikan mereka berbeda satu sama lain, tetapi mereka tetap cantik dengan rupanya. Maka ketika aku melihat itu, aku cenung dan berpikir, selama ini apa yang membuat aku berpikir kalau cantik itu hanya didefinisikan sebagai satu hal saja? Padahal ada banyak faktor lain yang dapat dijadikan indikator kecantikan. Semisal, orang yang sering berpikir positif biasanya terlihat lebih menarik.
100 Years Beauty menggambarkan bahwa tren makeup, cara berpakaian, dan tatanan rambut wanita di setiap negara sebenarnya tidak pernah tetap. Tahun 80-an, orang Indonesia mengidolakan rambut keriting. Di tahun 2020, rambut keriting malah sangat dihindari. Begitulah, tren sangat dinamis dan terus berganti, dan itu menyebabkan tren tidak dapat kamu jadikan sebagai landasan dalam berpenampilan. Yang terbaik, apabila kamu ingin mendapatkan kecantikan mindset adalah temukan gaya terbaikmu, gaya di mana kamu merasa paling nyaman dan paling cantik. Itu saja sebenarnya sudah cukup, karena ketika kamu nyaman dengan dirimu sendiri, kamu akan otomatis terlihat menarik. Ketika aku mulai itu semua, satu hal yang aku sadari dan aku saja kaget menyadari perubahannya, aku benar-benar bisa mengakui kecantikan orang-orang yang tidak dilihat cantik di masyarakat pada umumnya. Pikiranku seperti terbangun tiba-tiba, bahkan aku sampai bertanya-tanya, sebenarnya apa ya yang membuatku selama ini merasa kalau orang-orang itu tidak cantik? Aku menemukan banyak sekali orang berkulit gelap yang cantik, begitupun yang bertumbuh gemuk dan yang bertubuh kecil. Mereka semua memiliki kecantikannya masing-masing. Dan ketika mindset itu mulai menyatu dengan diriku, satu hal yang paling penting yang aku dapatkan adalah aku bisa mempercayai diriku sendiri, aku menerima diriku, aku merasa cantik dengan kelebihan dan kekuranganku, dan itu sudah cukup untuk menambah banyak kepercayaan diriku. Kesimpulannya, sekarang kalau kamu ingin jadi cantik, ada dua pilihan. Yang pertama, kalau kamu ingin jadi cantik di mata orang lain, maka pindah ke negara yang standar kecantikannya sesuai dengan ciri fisik yang kamu miliki. Tapi, kalau kamu ingin menjadi cantik di mata dirimu sendiri, kamu cuma perlu menanamkan pikiran kalau dirimu itu cantik. Lalu kamu akan otomatis jadi cantik. Karena ya sebenarnya yang menentukan kamu cantik atau tidak ya dirimu sendiri. Boleh jadi kamu memilih opsi pertama, tapi pertimbangkan juga mau sampai kapan kamu menggantungkan kebahagiaanmu di tangan orang lain. Sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.